Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mereview kembali materi dari pertemuan ke-10 mengenai komunikasi nonverbal dan komunikasi tubuh. Pertama sendiri, komunikasi nonverbal itu apa sih? Komunikasi nonverbal yaitu ini menurut pengertian menurut Sasa Juarsa Sanjaya itu adalah pesan-pesan yang diekspresikan secara sengaja atau tidak sengaja melalui tindakan, gerakan atau perilaku atau suara-suara atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata di dalam bahasa. Nah, proses komunikasinya sendiri itu adalah pesan yang disampaikan yang tidak menggunakan kata-kata. Contoh nonverbalnya misalnya gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Untuk fungsi komunikasi nonverbalnya sendiri ada banyak, yaitu ada sekitar 6 fungsi utama itu menurut Ekman dan Knapp. Yang pertama sendiri itu untuk melengkapi atau komplement. Nah, komplement sendiri ini maksudnya perilaku nonverbal yang dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya, Anda menganggukkan kepala ketika mengatakan iya, misalnya kayak, oh iya gitu. Nah, atau menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak atau menunjukkan arah dengan telunjuk kemana seseorang itu harus pergi. Misalnya kayak ada yang nanya, oh iya kalau alamat yang ini harus lewat mana ya? Oh iya Pak, jadi nanti lewat sebelah kanan, nanti Bapak tinggal lurus aja gitu. Mungkin kalau penggunaan jempol sebenarnya itu lebih ke untuk orang tua karena dianggap lebih sopan gitu ya. Terus misalnya kalau gelengin kepala, nolak, itu misalnya kayak diajak temen deh, misalnya diajak temen buat makan atau nongkrong, nongkrong yuk pergi yuk gitu. Terus kita geleng, enggak dulu ya, makasih gitu. Habis itu yang kedua itu ada substitusi atau untuk menggantikan. Nah, ini maksudnya itu perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Jadi tanpa berbicara Anda itu bisa berinteraksi dengan orang, misalnya menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan mengarah ke depan sebagai kata pengganti tidak. Nah, isyarat nonverbal yang menggantikan kata atau frasa ilmiah inilah yang disebut emblem. Jadi mungkin misalnya contoh lainnya misal kayak enggak gitu, enggaknya oh enggak gitu, makasih, biasanya kayak gitu juga kan. Terus misal mau nyuruh orang pergi gitu, udah pergi gitu, kayak gini tangannya gitu. Terus misal kayak nyuruh diem, tangannya itu isyaratnya kayak gitu, telunjuknya depan mulut. Terus misal kalau oke tangannya dibulutin gini, jarinya dibulutin, atau enggak gini doang, itu juga udah bisa untuk menggantikan maksudnya. Yang ketiga sendiri itu ada untuk menekankan atau untuk aksentuasi. Manusia menggunakan komunikasi nonverbal untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal, misalnya menggunakan gerakan tangan, nada suara yang melambat ketika berpidato. Isyarat nonverbal tersebut disebut affect display. Nah, yang keempat sendiri ada untuk menunjukkan kontradiksi. Manusia juga dapat secara sengaja mempertentangkan pesan verbal dengan gerakan nonverbal. Sebagai contoh, menyilangkan jari atau mengedipkan mata untuk menunjukkan bahwa yang dikatakan itu tidak benar, atau Anda memuji prestasi teman sambil mencibirkan bibir. Misalnya kayak ada temen nanya nih, dia punya gambar, dia nanya bagus nggak nih, terus kita seakan-akan kayak iya bagusnya kan kalau beneran iya bagus gitu, sambil senyum, sambil ya udah kelihatan kayak beneran memuji gitu. Tapi kalau untuk yang kontradiksi kayak ngejeknya kayak iya bagus gitu, kayak sambil nyibirin bibir gitu. Terus yang selanjutnya sendiri itu ada yang kelima untuk menggambarkan, untuk mengatur atau komplement. Nah, gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan untuk mengatur pesan-pesan verbal, misalnya mengerutkan bibir, mencondongkan badan ke depan, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan keinginan menunjukkan sesuatu. Bisa juga mengangkat tangan atau menyuarakan jenak atau pause, misalnya dengan menggunakan untuk memperhatikan bahwa Anda belum selesai bicara. Jadi misalnya kayak lagi presentasi, kita belum selesai ngomong, mungkin kita sedikit lupa kalimat apa sih yang mau kita omongin setelahnya gitu. Kita ada jeda kayak itu kita sambil mikir, ngasih jeda dan kita ngasih tahu ke audiens kita, ini kita belum selesai ngomong loh, kita lagi mikir sejenak gitu.
Yang keenam atau yang terakhir itu ada untuk mengulangi atau melalui kode nonverbal dapat mengulangi atau merumuskan ulang makna dari pesan verbal. Misalnya menyertai pernyataan verbal apa benar. Dengan mengangkat alis mata atau Anda dapat menggerakkan kepala atau tangan untuk mengulangi pesan tersebut. Ayo kita pergi, kayak ngajak yuk pergi gitu. Nah, terus ada ciri-ciri komunikasi nonverbal. Yang pertama, isyarat nonverbal itu bersifat komunikatif. Jadi, dalam satu interaksi, setiap perilaku nonverbal selalu mengkomunikasikan sesuatu. Dengan kata lain, kita tidak mungkin tidak bertingkah laku. Contohnya diam. Saat diam kita juga sudah mengkomunikasikan sesuatu. Duduk dan mendengarkan musik misalnya selain mendengarkan musik, contoh dari diam sendiri, kayak kita diam, kita ditanya kamu nggak apa-apa, iya aku nggak apa-apa, tapi kita diam. Nah itu ada arti lainnya juga, kayak antara kita memberikan waktu untuk dia berpikir. Kalau memang dia karena ada salah, kira-kira kita diamin, itu tujuannya untuk dia mikir, dia ada salah apa ya, dia sadar nggak sih, atau ada maksud untuk menyakiti gitu. Dia bilang nggak apa-apa tapi dia kenapa-napa gitu, dia marah sebenarnya, tapi dia lebih memilih untuk mendiamkan. Nah yang ketiga itu ada isyarat nonverbal bersifat paket. Perilaku nonverbal, apakah itu gerakan tangan, mata, otot tubuh, biasanya itu bersifat paket. Semua bagian tubuh biasanya bekerja sama untuk mengkomunikasikan makna tertentu. Misalnya dahi berkerut, refleks nih, misalnya dahi kita kerut, alis kita ikut otomatis naik kayak otomatis yang kelihatan otot dahi, alis kita, bahkan pipi sama mulut kita tuh refleks ngikut gitu maksudnya. Habis itu yang keempat, isyarat nonverbal itu dapat dipercaya. Maksudnya, hasil penelitian menunjukkan hampir selalu terdapat kekonsistenan antara bahasa verbal dan nonverbal pun berdusta. Hasil penelitian para ahli juga menemukan biasanya orang berbohong saat berbicara menggunakan kata-kata lebih sedikit. Karena biasanya orang kalau bohong itu dia bingung gimana menjelaskan. Karena orang yang nggak bohong tuh kalau ditanya disuruh untuk memastikan, dia tuh pasti bisa menjelaskannya lebih detail, lebih pas gitu, biasanya begitu. Yang kelima, ada isyarat nonverbal dikendalikan oleh aturan. Ada beberapa aturan-aturan yang berlaku dalam proses nonverbal, hanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi yang boleh menyentuh pundak. Misalnya seorang direktur menyentuh pundak bawahannya. Nah, contoh lainnya misalnya di kampus nih. Oke, kita punya teman di kelas nih, misalnya teman yang kita kenal, kita tepuk pundaknya, hey gitu, dari mana gitu, itu nggak apa-apa karena kita masih seumuran, sepantar dan setara gitu loh dari segi umur dan dari segi kedudukannya. Tapi kalau kita ke dosen kayak gitu, seakrab-akrabnya kita sama dosen, kalau itu terjadi di lingkungan kampus, kita langsung dinilai, dicap orang, kok dia kayak gitu sih, kok dia nggak sopan banget, itu dosen loh, kan dia lebih tua dari kamu, kok kelakuannya kayak gitu. Yang terakhir, yang keenam, itu ada isyarat nonverbal bersifat metakomunikasi. Nah, maksudnya sendiri itu antara pesan yang satu dengan pesan yang lain, baik isyarat verbal dengan isyarat nonverbal atau isyarat nonverbal dengan isyarat nonverbal pula, itu saling berhubungan, saling mengkomunikasikan dan saling menguatkan. Misalnya, seorang sales sedang menawarkan produknya kepada calon customer-nya. Terus selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi nonverbal. Komunikasi yang pertama ada komunikasi tubuh. Untuk membalas gerakan tubuh, klasifikasi gerakan tubuh menurut Paul Ekman dan Wallace V. Friesen 1969 berdasarkan asal-usul, fungsi, dan kode perilaku ini. Yang pertama itu ada komunikasi gestura yang meliputi emblem, ilustrator, regulator, dan adaptor. Yang kedua yaitu ada komunikasi wajah atau affect display. Nah, maksudnya sendiri gerakan dari affect display ini adalah gerakan wajah yang mengkomunikasikan macam-macam emosi, selain juga kualitas atau dimensi emosi. Kebanyakan periset sependapat dengan Paul Ekman, Wallace V. Friesen, dan Pope Ellsworth pada tahun 1972 dalam menyatakan bahwa pesan wajah dapat mengkomunikasikan sedikitnya kelompok emosi berikut: kebahagiaan, keterkejutan, ketakutan,
kemarahan, kesedihan, kemuakan, atau penghinaan. Ada 7. Nah, yang ketiga ada komunikasi mata. Mark Knapp mengemukakan 4 fungsi komunikasi mata. Yang pertama untuk mencari umpan balik atau feedback. Yang kedua untuk menginformasikan pihak lain untuk berbicara. Yang ketiga ada mengisyaratkan sifat hubungan. Dan yang keempat ada mengkompensasi bertambahnya jarak fisik. Lalu ada selanjutnya ini fungsi penghindaran kontak mata. Ahli sosiologi Erving Goffman dalam Interaction Ritual menyatakan bahwa mata adalah pengganggu yang hebat. Bila kita menghindari kontak mata atau mengalihkan pandangan mata kita membantu orang lain menjaga privasi mereka. Nah, Goffman sendiri menamai perilaku ini inattensi masyarakat atau civil inattention. Penghindaran kontak mata mengisyaratkan ketiadaan minat terhadap seseorang, pembicaraan, atau rangsangan visual tertentu. Lanjut. Lalu yang kedua ada komunikasi ruang yang terdiri dari proxemic atau komunikasi jarak. Misalnya kayak kita di rumah saling ngobrol aja. Orang tua saya ada di teras dan saya ada di dapur. Kebetulan di rumah saya teras itu jauh di depan dan di dapur di sebelah kamar saya. Mungkin orang tua saya manggil saya di teras itu nggak akan kedengeran sama saya karena ada jarak yang memisahkan cukup jauh gitu. Atau gampangnya lagi misal kita di festival, di acara konser, di acara musik, live musik gitu, itu kalau kita ngobrol sama teman kita itu nggak kedengeran karena ada jarak di antara kita yang bikin kita nggak dengar atau mungkin dengar tapi samar-samar gitu. Yang kedua, kalau dari komunikasi ruang itu ada teritorial, ada wilayahnya aja, jangkauan yang terdengar ini dari mana gitu. Yang ketiga ada estetika dan warna. Yang ketiga sendiri ini lanjutannya komunikasi temporal atau waktu. Maksudnya tujuannya itu ada menunjukkan status. Terus yang kedua waktu dan kesesuaian. Yang keempat ini diam. Nah, diam ini ada tujuannya sendiri, yaitu pertama memberikan kesempatan berpikir, yang kedua menyakiti, yang ketiga mengisolasi diri sendiri, yang keempat mencegah komunikasi, yang kelima mengkomunikasikan perasaan, atau yang terakhir itu tidak menyampaikan sesuatu pun. Yang kelima di sini ada paralanguage, merupakan suara-suara atau vokal nonverbal yang merupakan aspek-aspek dari percakapan seperti kecepatan berbicara, volume, ritme, bentuk-bentuk vokal, tertawa, pekikikan, rintihan, dan sebagainya. Nah, terus ada mempelajari komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama, komunikasi nonverbal dapat bersifat ambigu. Nah, ini tuh terkait dengan pesan yang disengaja atau yang tidak disengaja. Terus yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya latar belakang budaya, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, gender, usia, juga kecenderungan pribadi. Yang ketiga, ada komunikasi nonverbal bersifat kontekstual. Situasi atau informasi yang berbeda akan menghasilkan pesan nonverbal yang berbeda pula. Nah, dilanjut lagi dengan bahasa tubuh atau body language. Bahasa tubuh merupakan gerakan tubuh dan bagian-bagiannya yang terjadi secara spontan dan merupakan hasil olah di alam bawah sadar dalam upaya mengekspresikan perasaan, keinginan yang tersembunyi di dalam hati. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memahami bahasa tubuh nih. Ada sekitar 5. Yang pertama, bagian-bagian tubuh yang harus diperhatikan seperti kepala dan wajah serta bagian-bagiannya dalam tubuh bagian bawah dan anggotanya seperti tangan dan kaki. Yang kedua, perubahan mimik atau ekspresi wajah. Yang ketiga, gerakan tangan dan kaki. Yang keempat, arah dan posisi tubuh. Lalu yang kelima, areal atau wilayah di dalam dan di luar tubuh. Selanjutnya ini mengenali perasaan dan emosi lewat ekspresi wajah. Pertama, ada senyuman yang tidak tulus dari hati. Itu bisa kelihatan kayak seakan-akan senyumnya gak tulus, tapi kalau tulus kayak gitu. Terus pupil yang membesar, ini biasanya menunjukkan kayak ketertarikan gitu. Gerakan bola mata, kayak misalnya kita
rolling eyes gitu kan, kayak males berarti. Terus kayak gerakan bola mata ngarah kemana itu juga menjelaskan sesuatu, nanti ada dibahas di bawahnya juga. Lalu ada bibir yang terangkat ke atas, selanjutnya bibir sedikit terbuka, lalu menutup mata saat sedang mengobrol, yang terakhir juga ada terlalu sering berkedip. Nah, lalu ada cara mendeteksi kebohongan seseorang dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang pertama dari micro expression contempt. Ekspresi wajah yang mencerminkan emosi seseorang tapi tidak bisa dipalsukan dikenal dengan istilah micro expression. Ada 7 micro expression yang bersifat universal, yakni disgust atau rasa jijik, anger atau marah, fear atau takut, sadness atau sedih, happiness atau bahagia, surprise yaitu terkejut, dan contempt yaitu benci. Lalu yang kedua ada bahasa tubuh lainnya, ini mengenai face touching, yang kedua hand touching dan crossing arms. Biasanya ini misal face touching ya, untuk menyampaikan ke kita rasanya kurang nyaman ya di dalam pembicaraan tersebut atau dalam obrolan tersebut, kayak aduh gimana ya. Terus atau bisa juga dia megang dagu nih, nggak yakin sama jawabannya, ya kayaknya iya deh kayak gitu kemarin kalau aku gitu. Terus kalau hand touching, kayak kita menunjukkan rasa nggak tenang, nggak nyaman, kurang aman gitu. Gugup juga bisa, aduh gimana ya, aduh gitu. Terus crossing arm, kita kayak gini, atau bisa juga kayak gini, itu kita ngerasa antara takut, ada yang kita tutup-tutupi, atau itu secara nggak sadar di alam bawah sadar kita tuh nyampein ke orang kalau kita tuh orang yang tipe tertutup gitu. Jadi waktu saya sendiri pernah interview, gak sengaja tangan saya kayak gini nih, langsung dinilai pengujinya, kamu orangnya tertutup ya. Dan di situ saya baru sadar kayak, wah ketahuan nih, kebaca ternyata. Terus yang selanjutnya, gerakan yang tidak sinkron. Seseorang yang sedang berbohong juga kerap kali melakukan gerakan yang tidak sinkron dengan ucapannya. Hal ini pun kadang dilakukan tanpa disadari. Misalnya kayak kita ngelihat ke bawah tuh, kayak kadang bola matanya kayak ke bawah kanan, ke bawah kiri, ke samping kanan, ke samping kiri, atas kanan, atas kiri, terus atau ke atas langsung gitu. Itu tuh punya arti sendiri, apalagi kalau misal kita rolling eyes di depan orang, kita artinya seakan-akan menunjukkan langsung kita tuh nggak seneng sama pembicaraan ini. Atau kalau dia ternyata ceritanya bohong, kita udah tahu loh kalau kamu bohong sebenarnya, kayak ini lagi gitu. Misalnya kalau bola mata ke kiri atas aja, orang-orang yang sedang berbohong akan melirik ke arah kiri atas atau ke arah kanan bagi orang yang ada di hadapannya. Itu secara refleks dan gak bisa kita kontrol gitu. Terus ada juga banyak berkedip. Ini orang yang sedang gugup dan tidak mempersiapkan kebohongannya dengan baik, cenderung akan berkedip dengan terlalu sering ketika sedang ditodong cerita. Lalu perhatikan posisi kelopak mata. Biasanya orang akan cenderung menutup bola mata lebih lama ketika mendengarkan hal yang tidak benar atau tidak mereka setujui ketika sedang stres dan berbohong. Lalu ada ke kiri atas. Orang normal biasanya akan menggerakkan mata ke arah kiri atas apabila diminta untuk mengkonstruksikan suatu gambar secara visual. Nah, kalau untuk ke kanan atas, kebalikan dari gerakan mata ke kiri atas, gerakan mata ke kanan atas ini menunjukkan sedang membayangkan gambaran visual hal yang mereka ingat. Lalu ada ke samping kiri. Kecenderungan menggerakkan bola mata ke kiri biasanya terjadi ketika seseorang diminta untuk membayangkan suara yang tidak pernah mereka dengar. Ke samping kanan. Menggerakkan bola mata ke arah samping kanan bisa dilakukan ketika seseorang mengingat suara yang sudah lama dikenalnya. Lalu ada ke kiri bawah. Gerakan mata ke kiri bawah terutama akan dilakukan oleh seseorang yang sedang mencoba mengingat bau, rasa, dan perasaan yang pernah dialaminya. Lalu ada ke kanan bawah. Gerakan mata ke kanan bawah ini biasanya mengindikasikan adanya dialog internal di dalam diri seseorang, seakan-akan mereka sedang berbicara pada dirinya sendiri. Sekian dari saya, mungkin ini review yang saya tangkap dan saya pahami dari materi ke-10 mengenai materi komunikasi nonverbal dan bahasa tubuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.